Ya nanti soalnya tuh kayak uzkur asbaban nuzul gitu. Nah ini salah satunya di sini nih. Qabla syuru fi tafsir labuda min dzikri sababin nuzul wa fi salah satu wajh. Ada 3 wajah. Yang pertama, anna sababun nuzulihi izalatul ahkam allati kanat sabitah qabla mab'ats Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika li anna al-yahud kanu yujibun al-qatla. Ayat ini itu turun karena ingin menghapus tradisi yang ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena Yahudi, ajaran Yahudi itu dia mewajibkan qatl dan Nasara itu mewajibkan afu atau penebusan dosa. Wal amal Arab, dan Arab ini kadang dia lebih parah ya Arab. Arab itu kadang dia pakai qatl, kadang dia juga pakai dia. Nah, parahnya di mana? Lakinnahum kanu yadharuna ta'ati fi kulli wahidin min hadainil hukmain. Karena dia orang Arab ini sengaja nih membuat peraturan-peraturan sendiri. Gimana kadang peraturannya? Mana ini? Amma fil qatli fali annahu idza waqa'a al qatlu baina qabilataini ihdahuma asyraf min al ukhra fal asyraf kanu yaquluna. Ya pokoknya kalau ada dua pertikaian dan ada tragedi pembunuhan antara dua kabilah, yang satu lebih mulia dan satunya lebih rendah, maka derajatnya kabilah yang lebih tinggi ini dia lebih punya hak, bisa milih nih. Kalau satu laki-laki, dia kabilah lain dibunuh dua laki-laki. Kalau perempuan, laki-laki. Kalau dari kabilah ini yang dibunuh hamba, maka kabilah lain yang dibunuh hur. Apa ya? Dhaaf ada apa ya? Dhaaf itu apa ya? Kelipatan dalam hukuman. Nah, di diahnya juga gitu. Wa amma dzulmu fi amri diya fa huwa annahum rubbama ja'alu diyata syarif ab'af diyata rajul al-fasid. Jadi diatnya orang yang syarif itu lebih mahal daripada diatnya orang yang khosis, orang yang miskin. Falamma ba'atsallahu ta'ala Muhammadan aujaba ri'ayatal adli wassawa baina ibadihi fil hukmi qisas. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, Ini Rama ngapain sih? salah pencet kayaknya. Nah, tatkala Rasulullah Muhammad itu diutus, maka di situ kan ada ide kesetaraan. Maka di situ ada ya kisos untuk semuanya dan diat itu disamaratakan. Itu sabab nuzul pertama. Nah, riwayat kedua, sebentar. Salasa. Riwayat kedua fi hadil mana wa qalu sadi inna quraidah wan nadir kanu ma'at tadayunim bil kitab salaku tariqatal arab bitati. Riwayat kedua ada yang mengatakan lebih spesifik, yaitu Bani Quraidah dan Bani Nadir. Dia ngikuti keimanan ahlul kitab, tapi dia dalam masalah pembunuhan itu dia ngikuti tradisi Arab. Riwayat ketiga annaha nazalat fi waqi'ati qatli Hamzah. Dia turun di tatkala Hamzah meninggal, terbunuhnya Hamzah. Yang keempat, mana kalau Muhammad bin Jarir at-Tabari an ba'din nasi wa rawaha an Ali bin Abi Thalib wa an Hasan Basri an al-maksud min hadhihi ayat bayan anna bainal farain wal amdin ya qul qisas wa yakfi dzalika faqat. Jadi yang dikatakan oleh Ibnu Jarir at-Tabari itu, dia mengatakan anal maksud min hadhil ayat bayan anna bainal khurraini wal abdaini wa dzakarin wa unsa yaqal qisas wa yakfi fi dzalika. Jadi qisas itu untuk dzakarain, unsayain dan abdain dan hurrayain. Fa ma idza kana al-qatil abdi hurran, apabila terjadi pembunuhan antara hur dan abd atau abd dan hur, fa annahu yajib ma'al qisas at-taraju. Nah, jadi ada dalam wajib ma'al kisos ada dua ya. Jadi yang antara hurayain dan
unsayain, kalau ada persamaan seperti itu yang wajib itu cuman kisos. Tapi kalau perbedaan derajat, maka yang wajib itu kisos dan taroju. Tapi taroju ini Ana juga bingung, apa nih maksud taroju ini? Fa in syaa mawalil abdu an wa amma hurun qatala abdan fa huwa quduhu fa in syaa mawalil abdi an yaqtula hur fa qatalahu bi syartin an yasqutu samana abdi min diyatil wa yaridu ila awliya'il qurub. Jadi ada taroju itu ada perendahan dulu nih. Fa in syaa mawalil abdi ay yaqtulu al hurra qatalu bi syartin ay yasqutu samana abdi min diyatil hurri. Jadi harus ada penghapusan harga hamba dari diatnya hur. Tapi ini caranya Ana juga masih bingung nih. Ada yang sudah paham tentang ini taroju? Yang mana Gus? Berapa? Halaman 50 paling bawah yang Ibnu Jarir At-Tabari. Gus paham nih. Indonesia ini doang Gus asbabun nuzul. Gimana? Tapi kan nanti kata pemahaman kan ada pertanyaan nih yang uskur asbabun nuzul itu kita nyebutin 3 gitu. Ini kan ada 3 ya. Ya. 4 atau 3? Ada 4 ya? Iya. Enggak, sebentar. Ini kayaknya cetakannya yang salah. Tapi kalau maksudnya taroju di sini tuh adanya iskotu saman. Jadi ada pembayaran iskotu saman itu kalau misal hur bunuh abed, kalau aulia ul abed itu dia ingin membunuh hur, ya dia tinggal dibunuh. Tapi nanti harga abed ini tadi dia dibayarkan ke aulia ul qatil, aulia ul hur. Jadi ada apa ya? Ya kalau membunuh si aulia ul abed ini yang dibunuh, abed itu yang dibunuh ya, itu harus membayar harga hamba itu kepada aulia ul qatil, aulia ul hur tadi. Jadi ada taroju, ada apa ya? Ya mungkin keseimbangan lah di situ. Ada turun dan naiknya. Nah mungkin seperti itu taroju itu. Amma qauluhu ta'ala kutiba alaikum fama'nahu furido. Nah dari sini ada yang tanyakan dulu atau ada yang mau menambahkan? Kayaknya gitu sih taroju sih. Oke, lanjut. Amma qauluhu ta'ala kutiba alaikum fama'nahu furido alaikum. Nah ini juga sempat tuh Prof Hamka bilang bayin kalimah kutiba alaikum. Nah, apa arti kutiba alaikum? Nah, kata di sini maksudnya kutiba alaikum furido atau diwajibkan atas kalian. Fahadzil lafdhu taqtadil wujub. Kalimat kutiba alaikum itu ada indikasi kepada wajib dengan 2 indikasi. Pertama, anna qaulu ta'ala kutiba yufidul wujub fi urfi syar'i. Dengan kebiasaan atau lughah urfiyahnya syariat itu biasanya pakai kutiba itu dalam sesuatu yang wajib. Misalnya kutiba alaikum syiyam, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Ada seperti salat, salasun, kata bahunna
alayya walam tuktab alaikum. Nah, seperti itu. Wasani lafzuh alaikum musyirah bil wujub kama fi qauli lafat kataba itu ada indikasi ke wujub. Begitu juga lafat alaikum. Alaikum itu juga dia itu punya indikasi ke wujub. Seperti apa? Walillahi 'alan nasi hijjul bait wa ammal qisas fa huwa. Nah, qisas itu apa? Fa huwa ayaf'al bil insan mislama fuila min qauli ittasafulan. Nah, itu imbal apa? Timbal balik ya. Amma qaulu ta'ala fil qatla ay bisa babi qatlil qatla li anna kalimat fi qad tusta'malu li sababiyah ka qaulihi salam fin nafsi al mu'minah mi'atu ibil. Jadi fi di sini itu maknanya li sabab karena diwajibkan atas kalian kisos karena adanya pembunuhan. Jadi fi itu karena. Fadal adzahirul ayah ala wujubil qisas ala jami'il mu'minin bisa babikotli jami'il qatla. Jadi ayat ini secara zahir itu menjelaskan ya qisas itu wajib di segala kasus pembunuhan. Tapi illa annahum ajma'u ala anna ghairul qatil kharijun min hadzal umum wa amma qatil faqad dakhalahu taksis. Jadi ada beberapa taksis. Jadi memang ya semua kasus itu ada kisos, tapi ada beberapa kasus yang dia itu dikhususkan seperti idza qatalal walid waladahu wa sayyid abdad. Jadi kalau orang tua membunuh anak, maka orang tua itu enggak dikisos. Begitu juga muslim membunuh harbi atau kafir muahad. Begitu juga kalau muslim membunuh muslim khata karena khata'an. Illa annal am allazi takhalahu tasis yabqa hujjatan fima adahu. Kemudian fa in qila qaulukum hadhil ayah taqtadil wujubul qisas fihi iskalani. Di sini ada dua iskal. Pertama annal qisas la wajaba immal qatil au alal walidam au ala salisin. Jadi siapa pelaksana qisas tuh? Atau qatil sendiri, jadi dia membunuh dirinya sendiri, atau waliyudam, jadi orang istilahnya keluarga yang dibunuh itu langsung datangi pembunuhnya, atau pihak ketiga. Nah, gitu kan. Kemudian iskal yang kedua, kata Fakhrul Razi di sini pembagian 3 ini batil karena qatil itu seorang itu tidak boleh dia bunuh diri. Dia itu enggak boleh bunuh diri, yaitu ayaqtul nafsahu. Jadi enggak boleh pelaksana qisas itu qatilnya sendiri, dia enggak boleh bunuh diri. Dan juga enggak boleh waliyudam. Karena apa? Waliyudam itu punya hak untuk meninggalkan qisas dengan meminta diyat. Wa antafu aqrabu littaqwa itu. Wasalis aidan batil dan pihak ketiga juga batil li'annahu yakunu ajnabiyan. Nah, siapa nih pihak ketiga kok tiba-tiba ikut dalam permasalahan ini? La ta'alluqa lahu bihi. Dia enggak punya kaitannya. Pertanyaan kedua, idza bayyana annal qisas ibarah an taswiyah fakana mafhumul ayah ijabu taswiyah ala hadhi takdir. La takunul ayata ala ijabil qatlil batah bal aqsa ma fil bab annal ayata tadullu ala wujubi ayati taswiyah fil qatl alladhi yakunu masyru'an wa ala hadha takdir tasqutu dilalatul ayah ala qaunil qatli masyru'an bisababil qatli. Nah, jadi pertanyaan kedua tuh dia melihat lebih jauh ayat ini. Tujuan ayat ini sebenarnya apa sih? Tujuannya kan sebenarnya adanya persamaan, ide persamaan. Ya kalau ide persamaan itu sudah ada, ya berarti nggak perlu qatl. Nah, begitu. Dan jawaban untuk soal pertama, yang siapa pelaksana qisas itu? Al-jawab ani soal awal min wajhaini. Al-awal annal murad ijabu iqamatil qisas alal imam pada para penguasa ya. Au man yajri majrahu li annahu atau yang menempati tempat imam li annahu mata hasalat syara itu wujubil qaut fa innahu la yahillu lil imam ayatrukal qaut li annahu min jumlatil mu'minin wa taqdir ya ayyuhal a'immah kutiba alaikum istifa'ul qisas in aradu
in aroda wal yudam istifa'ahu. Ya, jadi jawaban pertama takdirnya itu pihak yaitu imam para penguasa. Yang kedua, annahu khitabun ma'al qatil. Itu khitabnya kepada qatil, para pembunuh. Dan takdirnya bagaimana? Ya yuhal qatilun, wahai orang-orang yang pembunuh. Kutiba alaikum taslimun nafsi inda mutalabatin. Ditetapkan diwajibkan atas kalian apa? Menyerahkan diri tatkala keluarga korban ingin membalas. Kemudian jawab untuk pertanyaan yang kedua, fa huwa anna zahirul ayah yaqtadi ijabu taswiyah fil qatli wa taswiyah fil qatli sifatul qatli wa ijabu sifah yaqtadi ijabu dzat. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini adalah ijabu taswiyah fil qatli wa taswiyah fil qatli sifatul qatli. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini kan sifat qatl dan taswiyah pada qatl. Maka tatkala diwajibkan sifatul qatl atau taswiyah fil qatl, itu juga ijabu sifah yang tadi ijabu dzat. Kalau mewajibkan satu sifat juga mewajibkan zatnya sendiri. Nah, begitu. Dari sini yang ditanyakan. Kata Gulam, yang mana Gus? Salah berapa Gus? 52. Enggak, ini soalnya yang mana dah? Soalnya yang siapakah yang soal pertama yang mana dah Gus? Kan itu soal kedua sih. Pertama halaman sebelumnya, paling bawah. Berarti soalnya siapakah yang itu yang pertama. Iya, itu soal yang pertama. Iya. Oke. Lebih jelasnya di yang PDF tuh. Yang mana soalnya Gus? Soal yang pertama yang mana tadi? Yang sebelumnya fa'in kila qaulukum hadil ayat taqtadil wujubil qisas fihi iskalani, itu yang pertama itu. Al-awwal itu soal pertama. Terus yang keduanya tadi, yang kedua? Itu ada tulisan as-su'al asani. Halaman 52. Atas ya. Lanjut ya. Fakanatil ayah mufidah li ujabil qatli min hadzal wajh wa yatafarra ala ma dzakarna masail. Ada beberapa masail yang terlahir atau tercabang dari masalah yang ini. Pertama, dhahaba Abu Hanifah ila anna mujibal amdi huwal qisas wa dhahaba Syafi'ah di qaulaihi ila anna mujibal amdi immal qisas wa imma diyah. Jadi Abu Hanifah berpendapat bahwasanya yang menyebabkan penyebab qisas itu. Penyebab qisas itu ya amat atau ada sisi kesengajaan. Kalau madzhab Syafi'i di salah satu perkataannya, mujibul amat itu dia bisa qisas dan bisa dia. Bisa diat dan bisa qisas. Ada pilihan, dan bawah-bawahnya itu dalil-dalil di dua mazhab. Masalah kedua, ikhtalafu fi kaifiyatil mumasalah allati dalat hadil ayat ala ijabiyah. Faqala Syafi'i. Nah, masalah kedua itu bahas bagaimana cara menyamakan mumasalah. Syafi'i mengatakan yura ijhatal qatl. Al-awwal fa in kana al-awwal qatalahu bi qatlin. Nah, jadi intinya kan mumasalah ya. Intinya kan ada persamaan begitu. Nah, ulama berbeda pendapat nih. Nah, Syafi'i bagaimana? Ya, dia pembunuh itu dibunuh sebagaimana dia membunuh dia membunuh korbannya. Nah, itu ya. Fa'in mata minhu tilkal marra ila ini. Wa kadzalika kalau ahraqal awal binar fa riqasani. Fa'in mata tilkal marra ila jazat. Kalau
ya kalau dia membunuhnya dengan dibakar, ya pokoknya lah sama lah. Tapi kalau nggak bisa nggak bisa mati, misalnya dibakar belum mati nih, ya dipenggal baru. Jadi penggal itu opsi kedua. Dia harus merasakan apa yang dia lakukan. Kalau Syafi'i. Kalau Hanafi, waqala Abu Hanifah rahimahullah, al-murad bil misli tanawalun nafsi bi arja ma yumkin. Fa'ala hadza la iktisasa illa bisayf bi hazzi rabbah. Jadi yang dimaksud mumasalah itu adalah penyamaan dalam dia itu dikisos dengan cara apa. Ya, kalau Hanafi dia lebih semuanya dipenggal. Semuanya dipenggal. Nah, ini dalil-dalil di bawahnya itu dalil-dalil pendukung Syafi'iyah. Dan di sini terlihat kecondongan dari Fahru Razi ya. Dia bilang di kalimat akhir wal jawab annal ahadits lamma ta'aradat baqiyat dilalatul ayah khaliyah anil mu'aradah wallahu a'lam. Dia mendukung qaul Syafi'i. Nah, dari sini ada yang ditanyakan dulu. Atau mau ditambahkan? Tadi yang Hanafi gimana, Gus? Yang Hanafi dia tetap dipenggal. Jadi semuanya dipenggal. Kalau Syafi'i dia ekstrim. Ya sebagaimana dia melakukan pembunuhan itu. Jadi kalau dia misalnya membunuh dengan dia membunuh korbannya dengan potong tangan. Kemudian kan nggak di stop pendarahannya sampai korbannya itu meninggal dunia karena kehabisan darah. Jadi pembunuhnya ya seperti itu. Tapi kalau dilakukan seperti itu tapi pembunuhnya itu nggak mati-mati misalnya, maka baru dia dipenggal. Jadi penggal itu opsi kedua. Tapi kalau Hanafi udah penggal semuanya, entah dengan apa dia cara membunuh korbannya tadi. Itu. Intinya masalah ini tuh bahas mumasalah kan? Ya, intinya mumasalah dalam praktek kisosnya. Kalau Syafi'i melihat gimana? Membunuh, iya kan? Kalau Hanafi ya udah semuanya rata, mau lu membunuh dengan cara apapun semuanya dipenggal gitu kan? Iya. Oke. Benar. Gitu. Al-masalah salisa. Aman ya berarti ya? Al-masalah salisa ittafaqu ala anna hadzal qatil idza lam yatub wa asarra ala tarki taubah fa innal qisas masyru'un fi haqqihi uqubatan minallahi ta'ala. Nah, ini masalah ketiga itu membahas bagaimana kalau qatilnya itu sudah bertobat. Apakah tetap wajib dibunuh, dikisos atau enggak ya. Ittafaqu ala anna hadzal qatil. Nah, ada yang mengatakan mereka ulama berittifaq kalau pembunuh ini belum bertobat dan terus melakukan kejahatan, dia tuh harus fa innal qisas masyru'un fi haqqi, dia harus dikisos. Uqubatan minallahi ta'ala. Wa amma idza kana taiban, kalau dia sudah bertaubat, faqad tafaqu ala annahu la yajuzu ayyakuna uqubatan wa dzalika li anna dalail dalat anna taubah maqbulah qala ta'ala. Jadi kalau sudah bertobat ya tidak perlu dikisos lagi. Salah satu dalilnya itu at-taubah tamhul hirbah. Tapi kalau salah satu pandangan Mu'tazilah ini yang lebih ya agak bagus sih. Wa qalatul Mu'tazilah innama syuri'a liyakuna lutfan bihi summa sa'alu anfusahum faqalu innahu la takallufa ba'dal qatli fa kaifa yakunu hadzal qatl fan wa ajabu annu bi anna hadzal qatl fihi man
fahli waliyil maktul min haitsu tasaffi. Nah, jadi kalau bertobat tetap dibunuh. Karena apa? Karena di pembunuhan itu ada kelembutan, kata Mu'tazilah. Nah, kelembutannya dari mana? Kelembutannya itu kalau kita lihat dari waliyil maktul min haitsu tasaffi wa manfaatul lisairil mukallafi. Ya ada kan misalnya orang yang membunuh kemudian pura-pura tobat gitu kan. Dia enggak membunuh lagi. Nah, kalau ulama mengatakan ya nggak usah dibunuh kalau udah dia bertobat dan nggak melakukan kejahatan pembunuhan lagi. Tapi kalau siapa ini Mu'tazilah, ya tetap harus dibunuh karena itu nanti akan mengefek positif kepada keluarga korban sama ke seluruh mukallafin. Min haitsu yasjar sairun nas an qatl. Akan memberikan efek kapok kepada para mukallaf. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Tambahkan. Amma qauluhu ta'ala al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Fa fihi qaulani. Di sini ada dua qaul. Al-qaul awal, inna hadhil ayat taqtadi alla yakuna al-qisas masru'an illa bainal hurraini wa bainal abdaini wa bainal unsayaini. Ayat ini qaul pertama mengatakan ayat ini ya kisos itu hanya ada pada hur dan hur, abad dan abad, dan unsayain dan unsayain. Gitu. Nah, beberapa hujahnya itu yang pertama anal alif wal lam fi qaulihi al-hur tufidul umum. Bahwasanya al-hur alif lam yang ada di al-hur dan bil hur itu umum. Falau kana qatlu hurrin bi abdin masru'an lakana dzalikal hur maktulan la bil hurri. Wa dzalika yunafi ijab ayyakuna kullu hurrin maktulan bil hurri. Jadi ada ta'arud ya antara amnya tadi dengan kasus ini. Yang kedua annal ba min hurufil jar fayakunu muta'alliqan la muhalata bi fi'lin fayakunu takdir al-hur yaqtulu bil hurri. Yang ketiga wa huwa annahu ta'ala aujaba fi awal ayat riayat al-mumasalah wa huwa qaulu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Yaitu karena ada mumasalah. Jadi mumasalah itu juga dilihat dari status. Ala anna riayat taswiyah fil hurri wal abdi mu'tabarah. Jadi persamaan di status sosial juga dilihat oleh syariat. Nah, kemudian di baris ke wa katabna alaihim fiha anna nafsa binafsi itu kadang pernyataan ini dibantah. Ya nggak bisa begitu. Jadi abad bil hur juga dibunuh. Kafir dan muslim juga dibunuh dengan dalil wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi. Wa jawabuna maka jawaban kami anna tarjiha ma'nahu liwajhain. Aduma anna qaulu katabna. Nah, kemudian sanggahan ini dibantah sama Fakhrul Razi mengatakan pertama ayat wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi itu syar'un qablana, syariat umat sebelum kita, sebelum umat kaum muslimin. Dan al-hur bin nafsi, al-hur bil hurri, wal unsa bil unsa, wal abdu bil abdi itu syar'un lana. Dia itu syariat agama kita yang baru, yang habis refresh, udah baru diperbaiki sama Allah. Jadi kita lebih mengedepankan ayat yang menjadi syariat kita. Dan sanggahan yang kedua, kalimat ayat wa katabna alaihim anna nafsa bin nafsi itu kan umum. Nafas umum. Maksudnya perinciannya itu tidak dibahas. Nah, ayat ini al-hur bil hur, al-unsa bil unsa, wal abdu bil abdi itu lebih rinci. Makanya oleh karena itu al-khos muqaddamun alal am. Pembahasan lebih rinci itu lebih diperhatikan lebih diperhatikan daripada pembahasan yang am, yang umum, yang an-nafsu nafsi.
Ya, dari sini ada yang tanyakan dulu. Kayaknya kata-kata intinya tuh yang ini deh, 3 baris sebelum ini. Amal maknal mustanbit, kayaknya kata-kata intinya itu ya Gus ya. Oh iya itu. Nah, setelah perdebatan itu summa qala ashabu hadzal qaul muqtada dhahiri hadil ayah alla yaqtul abdu bil abdi wa alla yaqtul unsa bil unsa illa anna khalafna hadza dhahir li dalalatil istima' walil makna al mustambat min naski hadil ayah wa dzalikal makna ghairu mawjuda fi qatlil hurri bil abdi fawajaba ayabqa huna ala dhahiril lafzi ammal ijma' fa dhahirun wa ammal makna al mustambat fa huwa annahu lamma qutilal abdu bil abdi fali an yaqtul bil hur wa huwa fawqahu kana aula bi khilafil hurri fa innahu lamma qutila bil hurri la yalzam ayaqtul bil abdi alladhi huwa dunahu wa kadzal qaul fi qatlil unsa bil dzakar wa amma qatlu dzakar bil unsa falaysa fihi illa ijma' wallahu. Jadi memang dalam kan al-hur dibunuh dengan hur, unsa dibunuh dengan unsa, abad dibunuh dengan abad. Illa anna khalafna hadza dhahir. Tapi kita tuh menyelewengi atau menyelisihi dhahir dilalah dhahirnya. Dhahir ayat ini. Kenapa? Lidalalatil ijma' karena penunjukan atau ada dalil ijtima'. Ijtima' apa ijma'? Kayaknya ijma'. Walil makna al-mustambat, makna yang diambil min naskil ayah, dari susunan ayat ini. Wa dzalikal makna ghairu mawjud fi qatlil hurri bil abdi. Jadi yang tadi ya, makna ayat itu kan mumasalah yang status sosial juga di mu'tabaroh, ya kan? Maka kalau kita praktekkan seperti itu, makna mustambat yang ini yang mumasalah itu tidak ada dalam qatl hur dan abad. Gitu. Ya intinya seperti itu. Dari sini ada yang ditambahkan dulu? Itu ditanyakan. Monggo apa tuh? Tadi Gus, kesimpulannya diulang lagi Gus. Oke. Jadi kata al-hur bil hur wal abad bil abd wal unsa bil unsa itu ada 2 qaul di situ. Kita bahas qaul pertama ya. Masih bahas qaul pertama, bahwasanya kisos itu hanya terjadi pada kasus pembunuhan hur bil hur, al abad bil abad wal unsa bil unsa. Itu. Dengan dalil-dalil yang alif lam itu untuk am. Kemudian huruf jar itu dia bimanzilatil fi'il atau seperti itu. Kemudian pernyataan ini disanggah dengan dalil bagaimana dengan ayat kutiba alaikum wa katabna alaihim fiha anan nafsa bin nafsi gitu. Kemudian ini dijawab sama Pak Rozi. Pertama, ayat wa katabna alaihim fiha anan nafsa bin nafsi itu adalah syariat sebelum syariat Islam turun. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya ayat ini an nafsa bil ansi itu lebih umum, kan nggak dijelaskan itu apa, pokoknya lebih detail ayat al-hur bil hurri wal abdi bil abdi kan, maka kita mengedepankan yang khos daripada yang am. Ala syaka anal khos muqaddamun alal am. Oke. Roger. Al-qaul asani anna qaula ta'ala al-hur bil hurri la yufitul hasr al-batah. Kalimat al-hur bil hurri itu tidak memberi faidah pembatasan sama sekali.
bal yufidu syar al-qisas bainal madhkurin min ghairi ayyakuna fihi tilalah ala sa'iril aqsam wahtaju alaihi biwajhaini. Jadi ayat ini tidak memberikan pembatasan, akan tetapi dia memberikan penjelasan al-qisas, syariat qisas bainal madhkurin min ghairi ayyakuna fi tilalah ala sa'iril aqsam, tanpa menunjukkan adanya petunjuk ke semua pembagian. Jadi wahtaju dan dalil mereka dengan dua wajah. Al-awal anna qaulahu wal unsa bil unsa yaqtadi qisasul mar'ah al-hurrah wa bil mar'ah ar-raqiqah. Falau kana qaulu al-hur bil hurri wal abdu bil abdi mani'an min dalika lawaqa'at tanaqud. Itu yang pertama. Yang kedua, anna qaulahu ta'ala kutiba alaikumul qisas jumlah tamah mustaqillah binafsiha wa qaulu al-hur bil takhsisun li ba'di juz'iyati. Jadi kalimat al-hur bil hurri itu mentaksis sebagian kalimat kutiba alaikumul qisas fil qatla. Hanya sebagian saja, enggak semua bagian. Makanya tetap dikisos al-mar'ah al-hurrah bil mar'ah ar-raqiqah. Karena lafadznya al-abdu bil abdi. Nah, kenapa disebutkan pengkhususan antara al-hur bil hur wal abid bil abdi wal unsa bil unsa dalam ayat itu? Nah, kenapa ada pengkhususan al-hur bil hurri wal abdi bil abdi wal unsa bil unsa? Nah, ada hikmahnya. Ada dua segi hikmahnya. Pertama, ibtalu makana alaihi ahlul jahiliyah ala ma rawaina fi sababin nuzulil ayat. Jadi menghapus tradisi jahiliyah seperti yang disebutkan di sabab nuzul. Al-wajh sani fi baini faidati takhsis manaqala min darar tabari. Jadi kalau kasusnya beda kasta ya, kalau al-hur bil abdi atau al-abdu bil hurri atau al-mar'a bil laki-laki dan perempuan itu kata Muhammad atau Ibnu Jarir atau Bari, dia mengatakan itu enggak cukup dengan kisos. Layak tafi bil kisos bal labudda fihi minat taraju. Waqad sarahna hadzal qaul fi sababin nuzul hadhihi illa anna katsiran minal muhaqqiqin zamu anna naqla lam yasihu an. Itu wajah atau segi hikmah pengkhususan al-hur bil hurri di sini dan al-unsa bil unsa. Amma di sini ada yang tanyakan dulu. Jadi hikmahnya apa Gus tadi? Yang pertama menghapus paham tradisi jahiliyah, yang kedua apa? Adanya taroju. Taroju itu tadi yang kayak apa ya? Ya kalau misal kan tadi perbedaan kasta ya, hamba dan seorang yang merdeka. Kalau waliyuddamnya yang hamba itu pengen hur, pembunuh yang hur itu dibunuh, maka waliyuddam itu harus membayar harga hamba ke waliyul qatil. Jadi ada kayak sama gitu, taroju itu kayak istilahnya tuh kayak sama gitu. Jadi kasusnya seperti itu. Kalau hamba mau keluarga korban hamba itu mau dibunuh bisa, tapi dengan syarat harga hamba ini tadi dibayarkan ke
keluarga pembunuh. Tapi pembunuh yang hur ini dibunuh. Jadi ada apa ya namanya? Setara gitu tarojuk. Itu. Sorry Gus, ini Gimana? perbedaan yang kaul awal sama kausan itu. Jadi kan kaul awal tuh bahasnya tuh kayak yang hur bil hur gitu ya. Terus yang ab bil ab gitu. Nah, kalau yang kausan itu harus bahas tuh. Jadi yang pertama itu membahas kisos itu cuman ada di antara huro ini, abda ini, unsaya ini. Yang kedua, bahwasanya kalimat al-hur bil hur ini tidak menunjukkan hasr sama sekali. Tidak menunjukkan pengecualian sama sekali, pembatasan sama sekali. Begitu. Tapi dia pertama itu kos, kalau itu ab. Ya. Nah itu. Kemudian lanjut ya, amma qauluhu ta'ala faman ufiya lahu min akhihi syai'un fatiba'un bil ma'ruf wa ata'un ilaihi bi ihsan fa'lam anna ladzi qalu mujib. Dan tadi kan ada pertanyaan, ada ini ya perbedaan ya. Yang menyebabkan kisos itu apa? Al-amad ahadu amroini. In anna ladzina qalu mujibul amdi ahadu amroini immal kisos wa immatiyah tamasaku bihadzil ayah wa qul alaih tadullu ala anna fi hadzil kisah afian wa ma'fuan anhu walaisa hauna illa walitam wal qatil. Jadi tadi ada perdebatan apa sih akibat dari sengaja membunuh ya. Kalau Hanafi mengatakan ya wajib kisos, pokoknya wajib kisos, nggak boleh ada pilihan diat. Jadi kalau Syafi'i ada pilihan diat kalau memang keluarga korban menghendaki. Nah, salah satu dalilnya nih faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattibaun bil ma'ruf. Nah itu. Wa qauluhu syai'un mubhamun. Syai'un itu sesuatu yang belum jelas ya. Fala budda min hamlihi alal madhkur as-sabiq wa huwa wujubul qisas izalatan lil ibham. Fasara takdirul ayah idza hasal al-afu lil qatil an wujubil qisas falyatabil qatil al-afi bil ma'ruf wal yu'addi ilaihi malan atau diyah bil ihsan. Nah ini Farur Razi ini penjelasan ini mendukung mazhab beliau ya, yang mengatakan bahwasanya akibat dari kesengajaan itu boleh milih, entah itu diyat, entah itu kisos, tapi dengan persetujuan keluarga korban. Dzalika tahfifum min rabbikum wa rahmah ay asbatal khiyar lakum fi akhdiyah wa fil qisas rahmatan lakum. Nah, ini kayaknya masuk pembahasan fikih. Tadi yang kaul Razi yang mana? Yang mana? Ya, yang kaul Razi tadi. Farur Razi. Ini Wajuh Sani nih. Bukan bawahnya. Amma qauluhu ta'ala faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Itu penjelasan ayat itu dimaksudkan Farur Razi untuk mendukung Syafi'i yang mengatakan mujibul amat itu bisa kisos, bisa diyat. Oh, ya. Nah, dari sini ada yang tanyakan dulu.
Untuk kelanjutannya yang setelah ini, kayaknya ini pembahasannya lumayan ribet. Gimana kalau kita loncati dulu? Soalnya kayak ketiga nih selanjutnya. Nah, ayat ketiga lebih pendek ya. Ini bisa besok pagi atau besok siang lah. Apaan Gus? Ini sisa ayat kedua. Oh ya udah, ini juga ya, ini udah lah. Itulah, enak-enak lah. Jangan nyisa. Ayat ketiga ya. Nanti sisa ayat kedua kita lanjut di selanjutnya. Ayat ketiga. Wa qawluhu wa lakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Nah, di sini juga beliau pernah tuh nyebutin ntar jelaskan apa wajhul munasabah antara ayat ini dan ayat sebelumnya. Ayat walakum fil qisas ini. Ilam annahu subhanahu wa ta'ala, ini wajah munasabahnya itu setelah Allah mewajibkan qisas di ayat sebelumnya itu qisas, dan qisas itu apa namanya? Karena qisas itu kan ya namanya membunuh itu kan ada rasa sakit kan ya. Fihi su'alun wa huwa ayyuqal kaifa yaliku bikamali rahmatihi ilamul abdi ad-dhaif. Bagaimana dengan sifat kesempurnaan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang kok menetapkan syariat qisas yang itu tuh ya sakit lah. Fali ajli tafi hadis soal dzakira abahu hikmatu syar'il qisas walakum fil qisasi hayatun wa fil. Nah ini. Jadi itu wajah munasabahnya. Wajah munasabah adalah ayat ini menjelaskan hikmah dari disyariatkannya qisas. Ada hayatun. Al-masalah al-ula fil ayat wujuh. Al-awwal innahu laisal murad min hadhil ayah anna nafsal qisas hayatun li anna al-qisas izalatul lil hayah wa izalatu syai' yamtani an takuna nafsu dzalika syai'. Wal al-murad anna syar' al-qisas yufdi ilal hayah fi haqqi man yuridu ayatun qatilan wa fi haqqi man yuridu jalurun dual. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini bukan qisasnya yang dia itu hayah, karena qisas itu kan izalatun lil hayah, menghilangkan kehidupan. Namanya orang dipenggal kan berarti kan mati kan. Kenapa bisa dikatakan qisas itu hayah? Padahal qisas itu kan menghilangkan nyawa seseorang kan. Nah, yang dimaksud hayah itu bukan itu. Tetapi balil murad an-nasar al-qisas yufdi ilal hayah. Pensyariatan qisas itu akan berefek kepada kehidupan fi hakiman yuridu ayyakuna qatilan. Jadi orang yang membunuh itu kalau diterapkan syariat qisas, dia akan berpikir dua kali. Nah, ini kalau aneh membunuh nih, aneh kan dibunuh juga nih. Jadi dia nggak mau dia dibunuh. Jadi ada kehidupan dalam dia sendiri karena ada efek apa tadi ya? Adanya berpikir dua kali tadi gitu. Nah, seperti itu. Nah, al-wajh asani ini masih masalah pertama ya. An fi tafsiril ayah annal murad minha anna nafsal qisas sababul hayah wa dzalika anna safikat dam idza ukida minhu irtada'a man kana yahummu bil qatli falam yaqtul. Nah, penetapan syariat qisas ini juga menjadi hayah tapi bukan untuk qatil lagi, tapi untuk seluruh manusia. Jadi ada efek jera, efek melihat itu membunuh dibunuh, ya saya nggak melakukan lagi gitu. Kalau yang pertama itu adanya berpikir dua kali. Kalau ini di orang lain, hayahnya itu di orang lain. Wa yadkhulu fil qisas fil jawarih
wa syajat wa dzalika li'anna. Nah, ini termasuk kisos juga itu apa? Melukai dan selainnya. Al-wajhu asalis annal murad minal kisos ijabu taswiyah fayakun murad anna fi ijabi taswiyah hayatun li ghairil qatil. Jadi adanya makna kesetaraan itu adalah hayah li ghairil qatil, ada makna kehidupan di situ. Al-wajh ar-rabi ini, tapi yang keempat ini beda pemaknaan tentang kisos ya. Ai fi maqasso. Jadi kisos ini jamak dari kisoh, kata Abul Jauza. Fi maqasso alaikum, dari apa-apa yang diceritakan kepada kalian ada hayah, ada kehidupan. Masalah saniyah, dan dari sini ditanyakan dia ada 4 wajah. Ada yang dia ada berpikir, yang pertama itu qatil itu akan berpikir 2 kali. Yang kedua, hayahnya untuk orang lain biar dia nggak melakukan seperti yang dilakukan qatil. Anal murad minal kisos ijabu taswiyah, ada kesetaraan itu yang membuat adanya hayah. Dan yang keempat ini yang lumayan jauh, yaitu kisoh fima qassa alaikum min hukmil qatli wal qisas. Lanjut. Masalah kedua, ittafaqa ulamaul bayan ala anna hadhil ayah fil ijaz ma'ajam ilma'ani bil lughah balighah ila a'la darajat. Jadi kalimat walakum fil qisasi hayatun ini dia punya ijaz. Ijaz itu ringkas. Kalimatnya ringkas tapi mengena. Karena orang Arab tuh kadang mengibaratkan kisos itu bukan kisos ya. Pembunuhan itu sangat berefek pada takutnya orang. Itu dengan beberapa qaul. Qaulihim qatlul ba'di ihya'un lil jami'. Wa qaulul akharin aksiru al-qatla liyakilla al-qatlu. Wa ajwadul alfat al-manqula anhum fi hadzal bab qaulum al-qatlu anfa lil qatli. Summa inna lafzul Qur'an afsah min hadza wa bayanu tafawud min wujuhin. Jadi kenapa ayat Al-Qur'an itu lebih mengena dengan bahasa yang ringkas? Nah, itu dengan beberapa wajah. Anna qaulahu walakum fil qisasi hayatun aksar minal kalam li anna qaulahu walakum aksar, dia lebih ringkas dari semua kalimat. Li anna qaulahu walakum la yadkhulu fi hadzal bab idz la budda fil jami' min taqdiri dzalika li anna qaulul qatil qatlul ba'di ihya'un lil jami' la budda fihi min taqdir misli. Jadi ya ini pokoknya sebab-sebab di mana dikatakan ayat itu lebih tinggi balaghahnya atau ringkasannya, maknanya daripada perkataan ibarat ungkapan-ungkapan orang Arab tentang pembunuhan, tentang bahwasanya pembunuh itu adalah upaya yang efektif untuk membunuh kejahatan pembunuhan gitu. Nah, dari sini ditanyakan. Paling maksudnya Gimana? Maksud anfa apa tuh? Anfa itu lebih menafikan. Lebih bisa meniadakan. Oh, iya. Yeah. Al-mas'alah asaniyah ihtajat mu'tazilah bihadhil ayah ala fasadi qauli ahli sunnah fi qaulihim innal maqtul law lam yuqtal lawajaba ayyamut. Faqalu idza kana alladhi yaqtul yajibu ayyamut law lam yaqtul fahab
anna syar' al-qisas jazjar man yurid ayyakuna qatilan anil iqdam alal qatl lakin dzalikal insan yamut sawa'an qatalahu hadzal qatil aw lam yaqtul fahina idzin la yakunu syar'ul qisas mufdiyan ilal usulil hayah. Jadi Mu'tazilah mengatakan ya kalau di sini kan katanya Ahlussunnah mengatakan pembunuh, orang yang membunuh jadi sudah dalam posisi membunuh tuh, tapi dia korbannya belum terbunuh, jadi mungkin sudah disakiti ya, jadi korbannya itu belum dibunuh. Nah itu tetap orang yang seperti itu dia tetap kena kisos. Kalau dilihat di sini kan kisos kan berarti kan bukan efek jera. Bahkan orang yang tadinya mau membunuh itu sama aja mati kalau dia berhasil membunuh atau dia nggak berhasil membunuh. Jadi syariat kisos dipertanyakan. Nah jawabannya fa'in qila innama naqulu fi man qatala law lam yaqtul kana yamut la fi man urida qatlahu wa lam yaqtul fala yalzam ma qultum qulna alaysa innama yuqalu fi man qatala law lam yaqtul kaifa yakunu haluhu fa idza qultum kana yamut faqad hakimtum fi annaman haqqa fi anna min haqqi kulli waqtin saha wuqu'u qatlihi ayyakuna mautuhu ka qatlihi wa dzalika yusahih ma azamnakum li annahu la budda min ayyakuna ala qalikum al ma'lum. Jadi pokoknya masalah ini tuh ke orang yang mau membunuh tapi korbannya itu belum mati. Apakah itu dimaksudkan apakah itu masuk kisos? Kalau harusnya kan yaitu kisos, maksudkan mau kisos. Jadi innama naqulu fi man qatala law lam yaqtul kana yamut la fi man urida qatlahu wa lam yaqtul. Jadi orang yang sudah mengambil aksi untuk membunuh tapi korbannya belum mati. La fi man urida qatlahu wa lam yaqtul. Nah, seperti itu. Ribet juga nih. Lanjut. Amma qaulu ta'ala ya ulil albab fal murad bihi al uqala alladzina ya'rifuna al awaqib wa ya'lamuna jihatal khauf. Yang dimaksud albab itu orang yang punya akal, al uqala, yang dia itu tahu akibat-akibat dan mengetahui jihatal khauf. Illa annal khauf innama yatawalat minal fikri alladzi dzakarnahu mimman lahu aqlun yahdihi ila hadzal fikr faman la aqlahu yahdi ila hadzal fikr la yasul lahu hadzal khauf. Jadi adanya rasa kapok, adanya rasa ngeri dibunuh itu kan hasil dari buah pikiran. Ya hanya orang-orang terpilih pikirannya yang bisa berpikir seperti itu. Nah makanya Allah berikan ya ulil albab. Wa amma qaulu ta'ala la'allakum tattaqun. Beberapa masalah lafadz la'alla itu litaroji. Taroji itu kan meminta sesuatu yang mustahil. Wa dzalika innama yasu fi hakiman la yakum aliman bijamil. Nah itu kalau kita maknai la'alla ke manusia, tapi kalau Allah yang mengatakan la'alla beda lagi. Kalau Allah yang mengatakan la'alla itu sudah pasti. Qala al-Jabai hadza yadullu ala annahu ta'ala arada minal kul at-taqwa sawa'un kana fil ma'lum annahum yatakun aw la yatakun bi khilafi qaulil. Berarti Al-Jabai kan ya salah satu tokoh Mu'tazilah ya. Dia mengatakan
ya dulu ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah itu meminta semuanya itu bertakwa. Sawaun kana fil maklum, bahwasanya orang itu dalam ilmu Allah itu akan bertakwa atau dia itu enggak akan bertakwa. Bi khilafi qaulil mujbirah, berbeda dengan kalamnya pendapat mujbirah. Mujbirah itu yang ini Jabair. Beda dengan lawannya Mu'tazilah lah. Al-masalah salisa fi tafsir ayat qaulani. Di tafsir ayat ini ada dua qaul. Ahaduha qaulul Hasan wal Asam. Annal murad la'alakum tatakun nafsul qatli bi khaufil qisas. Jadi takwa ini menurut Al-Hasan dan Al-Asam itu khusus. Dia takut atau takwa terhadap membunuh. Ya kan, yang sani annal murad wa taqwa min kulli wujuh wa laysa fil ayah takhsisut taqwa. Faham lu alal kul. Jadi yang dimaksud la'alakum tatakun ini lebih lebar. Bahwasanya dia takwa dalam segala maksiat, entah itu pembunuhan, entah itu yang lainnya. Tapi menurut Al-Hasan dan Al-Asam, karena ini ayatnya membahas tentang pembunuhan, maka yang dimaksud takwa di sini takwa atau takut terhadap melakukan pembunuhan. Nah itu. Tapi Fakhrul Razi condong ke pendapat yang kedua, karena di ayat ini tidak ada yang mentaksiskan takwa, makna takwa di sini kepada kisah saja. Jadi hamluhu alal kul aula, dibawa kepada takwa kepada seluruhnya itu lebih utama. Nah dari sini ada yang ditanyakan dulu atau ditambahkan? Ada yang mau ditambahkan? Ada Gus, aman semuanya. Aman ya. Untuk sisanya kapan nih maunya nih? Sebenarnya ini juga belum baca sih makanya. Besok pagi. Besok pagi. Siap. Jam berapa? 8:30-an. Iya, Gus. 8:30. Boleh. Waduh, emang bangun Gus. Emang bangun antum. Bangun dong. Insya Allah. Jam 8:30 ya. Oke. 8:30 apa nih? Malam, Gus. Pagi. Pagi. Kosong kan? Roger bikin ringkasan Roger. Pas. Mungkin ini di list tuh pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya keluar itu. Apa aja tadi, Gus? Oh iya, ntar dicantumin di WA. Tapi gitu doang. Soalnya beberapa kata kating tuh nih kalau Pak Hamka tuh katanya ya beratin nilai UAS, jadi UTS nggak terlalu ini. Ya tetap aja sih ngaruh sih. Kalau ya pokoknya kalau kata Roger kasih enak-enak. Ya, dari yang dilihat tuh UAS-nya, yang patokan besarnya UAS-nya. Gitu. Dan soalnya itu juga di luar nalar kalau Prof Hamka tuh. Waduh, kok bisa ya? Amin. Kadang tuh beliau di kelas katanya baru bikin soal. Ya, waduh. Profesornya beda lah. Ya katanya segitu. Tapi nggak tahu juga. Siapa tahu besok beliau nggak hadir kan? Gila. Masih